Halo para pemuda dan pemudi keren yang sedang nonton ini. Kamu yang sambil duduk manis, tapi otaknya lagi mikir masa depan atau mikir mau makan apa habis ini. Tenang, kita mulai santai saja. Slide ini bicara tentang Kaizen, sebuah filosofi dari Jepang yang artinya perbaikan berkelanjutan. Bukan perbaikan yang bikin stres, apalagi yang harus langsung sempurna. Kaizen itu soal perubahan kecil tapi dilakukan terus-menerus. Jadi kalau hari ini kamu merasa belum produktif, itu bukan masalah besar. Masalahnya baru muncul kalau besok masih sama dan lusa masih bilang nanti aja. Buat anak muda Kaizen itu relevan banget. Nggak perlu langsung jadi super sibuk, super pinter, atau super sukses. Mulai dari hal kecil, bangun sedikit lebih pagi, ngerjain tugas tanpa ditunda, atau mengurangi kebiasaan scrolling tanpa tujuan. Kelihatannya sepele, tapi kalau konsisten efeknya luar biasa. Ibarat nabung receh, tahu-tahu jadi bisa beli sesuatu yang besar. Pesawat di gambar ini juga simbol yang pas. Pesawat nggak langsung terbang tinggi. Dia mulai pelan, nambah kecepatan sedikit demi sedikit sampai akhirnya bisa menembus langit. Hidup juga begitu. Nggak perlu lompat jauh, yang penting terus maju. Jadi pesan Kaizen buat kita sederhana. Jangan tunggu sempurna untuk mulai. Mulai saja dulu, walau kecil. Karena versi kamu yang lebih baik itu bukan datang besok pagi, tapi dibangun sedikit demi sedikit setiap hari. Halo generasi yang multitaskingnya hebat. Satu tangan pegang HP, satu tangan pegang mimpi, tapi tugas kadang masih ditunda. Santai, kalian tidak sendiri. Sekarang kita bahas pelan-pelan. Apa itu Kaizen? Kaizen berasal dari dua kata Jepang yang kelihatannya serius, tapi maknanya sebenarnya ramah banget. Kai artinya perubahan alias berhenti di zona nyaman dan bilang, oke, kita upgrade dikit. Lalu Zen artinya kebaikan atau menjadi lebih baik. Jadi Kaizen itu bukan perubahan drastis yang bikin pusing 7 keliling, tapi perubahan kecil yang arahnya positif. Secara sederhana, Kaizen bisa diartikan sebagai perubahan menuju lebih baik secara terus-menerus. Bukan perubahan ala drama Korea yang penuh konflik, tapi perubahan versi realistis anak muda. Misalnya, biasanya bangun kesiangan, besok bangun 10 menit lebih awal. Biasanya tugas dikerjakan mepet deadline, besok dicicil sedikit. Kecil iya, penting banget. Kaizen percaya bahwa kemajuan besar itu hasil dari kebiasaan kecil yang dilakukan konsisten. Jadi tidak perlu nunggu mood datang, tidak perlu nunggu waktu yang tepat. Mulai saja dulu. Karena versi kamu yang lebih baik itu tidak datang dari niat doang, tapi dari aksi kecil yang diulang setiap hari. Intinya, Kaizen ngajarin kita satu hal. Jadi keren itu bukan soal instan, tapi soal konsisten. Para mahasiswa calon versi terbaik diri sendiri yang hari ini mungkin masih ngantuk, tapi masa depannya cerah asal nggak kebanyakan rebahan. Sekarang kita masuk ke filosofi utama Kaizen, tenang. Ini filosofi yang ramah anak muda, bukan yang bikin kening berkerut. Yang pertama, langkah kecil. Kaizen itu tidak menuntut kamu langsung berubah drastis seperti tokoh anime habis training seminggu. Cukup langkah kecil tapi rutin. Hari ini lebih rapi sedikit, besok lebih disiplin sedikit. Ingat, perubahan kecil yang konsisten itu jauh lebih aman daripada niat besar yang cuma hidup sehari, lalu meninggal dengan tenang. Kedua, proses tanpa akhir. Kaizen percaya bahwa hidup itu perjalanan, bukan lomba sprint. Selalu ada ruang buat jadi lebih baik dari kemarin. Jadi kalau hari ini belum maksimal, santai. Yang penting besok ada upgrade walau cuma 1%. Nggak ada kata tamat dalam Kaizen, kecuali tamat nonton series. Ketiga, melibatkan semua orang. Kaizen bukan milik orang pintar saja, bukan cuma milik pimpinan, apalagi cuma milik yang rajin. Semua punya peran. Setiap ide kecil itu berharga. Jadi jangan minder, jangan nunggu disuruh. Kadang solusi besar justru lahir dari orang yang kelihatannya santai tapi kepikiran. Intinya, Kaizen ngajarin kita, pelan itu tidak apa-apa, asal maju. Konsisten itu lebih keren daripada sok cepat tapi nyerah di tengah jalan. Para pejuang produktivitas yang meja kerjanya kadang rapi di niat, tapi realitanya penuh kabel, gelas kopi, dan file bernama Final Fix beneran. Tenang, kita bahas prinsip 5S, fondasi tempat kerja yang bikin hidup lebih tertata dan kepala tidak gampang panas. Pertama, seri ringkas. Ini seni memilah. Barang yang masih dipakai, simpan. Yang sudah tidak berguna, relakan. Prinsipnya sederhana. Kalau sudah 2 tahun tidak dipakai, kemungkinan besar cuma jadi penghuni tetap lemari. Meja kerja yang ringkas bikin fokus naik, bukan malah sibuk cari barang sambil ngomel. Kedua, seton rapi. Semua ada tempatnya dan semua kembali ke tempatnya. Jadi nggak ada lagi drama cari charger sambil panik. Rapi itu bukan soal estetik doang, tapi soal efisiensi. Waktu nggak habis buat nyari, tenaga nggak habis buat emosi. Ketiga, sesoresik. Bersih itu bukan cuma pas mau difoto atau pas ada tamu. Membersihkan rutin bikin tempat kerja nyaman dan pikiran ikut adem. Bonusnya, kamu kelihatan lebih profesional tanpa harus sok serius. Keempat, seket surawat.
Ini tahap menjaga standar. Yang sudah rapi dan bersih dipertahankan. Bukan rapi seminggu doang lalu balik chaos. Terakhir shitsuke rajin. Ini inti semuanya, disiplin diri. Nggak ada 5S tanpa konsistensi. Sedikit capek di awal tapi hidup jauh lebih tertib. Intinya, 5S itu bukan cuma buat pabrik atau kantor, tapi buat kamu yang pengen hidup lebih rapi, produktif, dan minim drama. Sekarang kita kenalan dengan siklus PDCA, roda perbaikan ala Kaizen yang bikin perubahan terasa lebih masuk akal dan minim drama. PDCA itu singkatan dari Plan, Do, Check, Act. Kedengarannya serius, tapi sebenarnya ini cara hidup yang sangat ramah buat anak muda. Pertama, plan. Di tahap ini kita mikir, masalahnya apa dan mau diperbaiki bagaimana. Ibarat mau diet bukan langsung skip makan, tapi bikin rencana dulu biar nggak menyerah di hari kedua. Kedua, Do. Ini saatnya eksekusi tapi tenang, skala kecil saja. Nggak perlu langsung sempurna. Coba dulu uji coba. Karena dalam Kaizen gagal itu bukan aib tapi bahan evaluasi. Ketiga, cek. Nah, ini tahap ngaca. Dilihat lagi hasilnya gimana, efektif atau cuma capek doang. Di sini kita jujur sama diri sendiri, bukan jujur pas isi caption. Terakhir, act. Kalau berhasil, lanjutkan dan jadikan kebiasaan. Kalau belum berhasil, ulangi lagi dari awal dengan versi yang lebih baik. Begitu terus, muter seperti roda tapi rodanya naik, bukan muter di tempat. Intinya PDCA ngajarin kita bahwa perubahan itu proses ilmiah, bukan nebak-nebak, pelan, terukur, dan konsisten. Cocok banget buat kamu yang pengen berkembang tanpa harus sok sempurna. Selanjutnya kita bahas eliminasi pemborosan 3M, 3 musuh utama yang bikin bisnis dan hidup kalian jadi berantakan. Dalam dunia Kaizen, kita tidak cuma memperbaiki diri untuk mantan, tapi memperbaiki proses kerja biar tidak rugi bandar. Pertama ada muda, pemborosan. Ini adalah aktivitas yang nggak ada faedahnya, kayak nunggu balasan chat dari gebetan yang cuma di-read. Contoh di industri, stok berlebih atau nunggu mesin diperbaiki. Intinya kalau tidak nambah nilai, buang saja. Kedua, murah ketidakrataan. Ini masalah mood swing dalam volume kerja. Kadang santai kayak di pantai, tiba-tiba tugas datang segunung kayak deadline UAS yang numpuk di satu malam. Fluktuasi ini bikin sistem jadi nggak konsisten dan kacau. Terakhir, muri beban berlebih. Ini yang paling bahaya, memaksa mesin atau manusia kerja melampaui batas wajar. Contohnya ya kalian, dipaksa begadang ngerjain tugas dan SKS dalam semalam padahal kapasitas otak cuma sisa 2%. Kalau mesin bisa bicara, dia bakal bilang, tolong aku lelah. Ingat kawan-kawan, hidup itu butuh keseimbangan. Jangan sampai kuliah kalian penuh muda, jadwalnya murah, otaknya malah muri. Yuk, kita eliminasi biar lulus tepat waktu dan jadi manajer idaman. Oke kawan-kawan, kalau tadi kita sudah bahas musuh-musuhnya, sekarang kita bahas hadiah kalau kita berhasil membasmi pemborosan. Anggap saja ini reward setelah kalian berhasil melewati minggu-minggu penuh tugas. Pertama, produktivitas. Perusahaan dapat meningkatkan jumlah output yang dihasilkan per jam kerja karena berhasil mengurangi waktu henti dan memangkas proses-proses yang tidak memberikan nilai tambah. Hidup jadi lebih produktif karena tidak ada lagi waktu yang terbuang buat hal tidak jelas. Output naik, tugas kelar lebih cepat. Kedua, efisiensi biaya. Ini penting banget biar dompet nggak cepat kering. Kalau pemborosan hilang, pengeluaran operasional berkurang, kita jadi punya dana darurat buat nongkrong. Ketiga, kualitas dan keamanan. Dengan adanya standar, hasil kerja kita tidak cacat dan kita aman dari amukan atasan atau dosen pembimbing. Risiko kecelakaan dalam karir pun berkurang. Terakhir, budaya kerja. Karyawan jadi punya hak suara. Kalau moral naik deh, kita tidak cuma kerja karena terpaksa, tapi karena merasa memiliki. Jadi kerjanya pakai hati, bukan cuma pakai tenaga sisa-sisa begadang. Tutorial Kaizen move on dari masalah tanpa drama. Nah, setelah kita tahu apa musuh kita dan apa keuntungannya, sekarang pertanyaannya, gimana cara mulainya? Apa kita langsung demo ke bos? Jangan dulu kawan, kita ikuti 4 langkah implementasi Kaizen ini biar hasilnya estetik dan rapi. Pertama, identifikasi. Langkah pertama adalah sadar diri. Temukan masalah atau hal-hal yang bikin kerjaan kalian tidak efisien saat ini. Jangan pura-pura tidak tahu kalau ada masalah, karena masalah itu seperti tugas kuliah, didiamkan makin menumpuk. Kedua, analisis. Setelah ketemu masalahnya, jangan langsung cari kambing hitam. Gunakan teknik 5 whys untuk cari akar penyebabnya. Tanya kenapa sampai 5 kali sampai ketemu biang kerok aslinya. Contohnya, kenapa telat? Karena bangun siang. Kenapa bangun siang? Karena begadang. Terus tanya terus sampai ketemu jawaban karena asyik mabar. Ketiga, solusi. Kalau akarnya sudah ketemu, saatnya kalian pamer otak kreatif. Kembangkan dan terapkan solusi perbaikan yang tidak cuma keren di teori, tetapi nyata hasilnya. Jadilah kreatif, karena di TQM, ide gila seringkali jadi solusi paling jitu. Keempat, standarisasi. Ini yang paling penting.
Jangan cuma benar sekali terus besok rusak lagi. Buat prosedur standar baru supaya masalah itu nggak bakal rebound alias terulang lagi. Standarisasi ini kunci biar perbaikan kita nggak cuma jadi kenangan manis sesaat. Singkatnya, temukan masalahnya, tanya kenapa sampai pusing, cari solusinya, terus patenkan biar tidak kacau lagi. Slide selanjutnya, Kaizen versus inovasi. Pilih dicicil atau sekaligus. Nah teman-teman, ini adalah final boss dari materi kita hari ini, Kaizen lawan inovasi. Banyak yang mengira keduanya sama, padahal bedanya sejauh harapan versus realitas pas kencan pertama. Pertama kita lihat Kaizen. Ini adalah strategi perbaikan bertahap. Prinsipnya, langkah kecil, dampak jangka panjang. Risikonya rendah dan biayanya murah karena yang diubah adalah proses dan orangnya. Kaizen itu ibarat kalian nyicil skripsi satu paragraf setiap hari. Nggak berasa capek, tapi tahu-tahu jadi satu bab. Kedua ada inovasi. Ini adalah terobosan besar. Lompatannya besar, dampaknya instan, tapi ingat risikonya tinggi dan butuh investasi besar karena biasanya harus beli teknologi baru. Ini ibarat kalian tidak ngerjain tugas sebulan, terus tiba-tiba begadang semalam suntuk pakai kopi 5 gelas demi terobosan tugas beres besok pagi. Instan sih, tapi risiko serangan jantungnya tinggi kawan. Kalau kita lihat grafiknya, 1% improvement setiap hari garis biru, itu kalau dikumpulkan bakal melesat jauh lebih tinggi daripada 1 kali 10 kali breakthrough, garis kuning, yang habis itu datar lagi. Kesimpulannya, inovasi itu memang keren dan perlu, tapi jangan lupakan kekuatan cicilan Kaizen. Karena konsistensi itu jauh lebih sakti daripada sekadar ambisi sesaat yang meledak lalu hilang. Jadi mau pilih cicil perbaikan tiap hari atau nunggu keajaiban yang belum tentu datang? Slide selanjutnya berjudul Belajar dari Sang Master, Rahasia Toyota Mendominasi Dunia. Teman-teman, semua teori yang kita bahas tadi, mulai dari membasmi 3M sampai cicilan Kaizen bukan cuma dongeng pengantar tidur. Buktinya ada di depan mata kita, Toyota. Mereka adalah pelopor Toyota Production System TPS, kiblatnya manajemen kualitas dunia. Ada satu konsep legendaris di sana yang namanya Andon Court. Bayangkan, setiap pekerja di lini perakitan, dari staf senior sampai anak magang, punya wewenang buat narik tali dan menghentikan seluruh produksi kalau mereka menemukan satu saja kecacatan. Gila nggak? Kalau di kita mungkin baru mau ngomong, Pak, ini salah saja sudah gemetaran duluan karena takut disalahin dosen atau bos. Tapi di Toyota, masalah itu tidak dianggap aib yang harus disembunyikan di bawah karpet. Masalah justru dianggap sebagai peluang emas untuk belajar. Saat produksi berhenti, semua tim kumpul buat nyelesain masalah itu bareng-bareng saat itu juga. Hasilnya, mereka tidak hanya membuat mobil yang kualitasnya juara dunia, tetapi mereka berhasil membangun budaya kerja di mana semua orang jujur dan terus belajar. Jadi jangan takut sama masalah. Masalah itu kayak jerawat. Kalau didiamkan makin parah, kalau ditangani dengan benar, wajah dan masa depan bisnis kalian bakal makin glowing. Sekian materi kita hari ini. Ada pertanyaan sebelum kita semua bubar dan mempraktikkan Kaizen di warung kopi terdekat? Berikut adalah slide terakhir. Judul slide ini adalah Kaizen untuk Self-Improvement, menjadi versi terbaik tanpa burnout. Teman-teman, setelah kita pusing bahas pabrik dan mobil, mari kita bawa pulang filosofi ini ke kos-kosan masing-masing. Kaizen itu bukan cuma buat bos Toyota, tapi juga buat kita yang pengen berubah, tapi seringnya cuma wacana. Namanya, aturan 1%. Dengerin baik-baik, jangan mencoba mengubah hidup kalian dalam semalam. Kenapa? Karena biasanya kalau kita langsung gaspol berubah drastis hari ini, besoknya kita malah tepar dan balik rebahan lagi. Terapkan prinsip Kaizen buat pengembangan diri kalian dengan cara. Pertama, mulai kecil. Jangan berambisi baca 1 buku sehari kalau biasanya cuma baca caption Instagram. Mulailah baca 1 halaman buku per hari. Lebih baik tamat 1 halaman daripada beli buku mahal-mahal cuma buat jadi bantal tidur. Kedua, konsistensi. Ini kuncinya. Lebih baik kalian latihan atau belajar 5 menit setiap hari daripada sistem kebut semalam belajar 10 jam sekali seminggu. Otak itu kayak otot, butuh asupan rutin, bukan hantaman badai materi pas mau UAS doang. Ketiga, refleksi. Luangkan waktu 5 menit di malam hari sebelum tidur dan sebelum mabar atau scrolling TikTok untuk mengevaluasi hari kalian. Apa yang benar? Apa yang salah? Apa yang bisa lebih baik besok? Ingat kawan-kawan, seperti pepatah bilang, perjalanan 1000 mil dimulai dengan 1 langkah kecil. Jadi, tidak apa-apa langkahmu kecil, yang penting tidak berhenti di tempat apalagi mundur karena lihat mantan sudah punya yang baru. Yuk, mulai 1% perubahan hari ini. Sebagai penutup presentasi kita yang luar biasa ini, mari kita bungkus semua materi Kaizen ini agar tidak tercecer di jalan. Resum singkat Kaizen dalam genggaman. Berikut adalah ringkasan perjalanan kita hari ini.
Basmi 3M, kita sudah belajar cara mengeliminasi mudah pemborosan, murah ketidakteraturan, dan muri beban berlebih, agar operasional tidak sakit-sakitan. Manfaat nyata, implementasi yang benar akan mendongkrak produktivitas, efisiensi biaya, kualitas keamanan, hingga membangun budaya kerja yang sehat. Langkah eksekusi, dimulai dari identifikasi masalah, analisis akar penyebab, 5 whys, mencari solusi kreatif, hingga standarisasi agar masalah tidak balikan lagi. Kaizen versus inovasi, jangan nunggu terobosan besar yang berisiko tinggi. Lebih baik maju 1% setiap hari secara konsisten karena hasil jangka panjangnya jauh lebih mengerikan. Belajar dari master, Toyota sudah membuktikan bahwa menganggap masalah sebagai peluang belajar, bukan aib, adalah kunci sukses dunia. Aturan 1%, terakhir terapkan di hidup kalian sendiri. Mulai dari yang kecil, konsisten, dan jangan lupa refleksi tiap malam. Teman-teman, Kaizen itu intinya adalah hari ini harus lebih baik dari kemarin. Kalau hari ini kalian masih jomblo, minimal besok kalian jadi jomblo yang lebih berkualitas dan punya standar ISO-nya sendiri. Jangan jadi mahasiswa muri yang hobi nyiksa diri di malam terakhir sebelum deadline. Mulailah mencicil masa depan kalian 1% setiap hari. Ingat, 1 halaman skripsi yang selesai hari ini jauh lebih keren daripada 1000 mimpi wisuda yang cuma dibahas sambil rebahan. Pergi ke pasar beli ragi, pulangnya mampir beli ikan teri. Cukup sekian presentasi kami pagi ini. Semoga Kaizennya nempel di hati, bukan cuma di memori. Gaspol Kaizenkan hidupmu. Ada pertanyaan? Atau sudah mau buru-buru mempraktikkan eliminasi pemborosan dengan cara menghapus nomor mantan?